Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana, sehat Bapak dan Ibu? Baik. Terima kasih telah berkenan bergabung dengan kami dari Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyampaikan salah satu mata diklat, yaitu ketentuan pengukuran kayu gergajian, di mana mata diklat ini merupakan bagian dari diklat yang sedang Bapak dan Ibu ikuti, yaitu pelatihan tenaga lapangan pengukuran kayu gergajian. Untuk mengawali aktivitas kita pada pembelajaran kali ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri Bapak dan Ibu. Nama saya Rahmi Astuti. Saya Widya Iswara di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nomor HP saya sekaligus nomor WA 0813 65283791. Moto hidup saya senantiasa bersyukur. Kemudian saya berharap Bapak dan Ibu kita semua semangat untuk belajar bersama. Kemudian semoga ilmu yang kita pelajari saat ini akan bermanfaat kelak. Skenario pembelajaran kita, karena ini adalah full e-learning, sebagaimana Bapak Ibu ketahui di awal diklat. Jadi metode pembelajarannya kita lakukan secara virtual melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, dan belajar mandiri. Kita memerlukan perangkat untuk melakukan pembelajaran secara e-learning. Mungkin Bapak dan Ibu menggunakan HP, mungkin juga menggunakan laptop, silakan. Peralatan itu Bapak Ibu persiapkan ketika sebelum memulai pembelajaran. Deskripsi singkat mata pelatihan ini adalah membekali Bapak dan Ibu tentang ketentuan pengukuran kayu gergajian dan tentang ketentuan dimensi kayu gergajian. Ada dua hal yang akan kita bahas. Setelah mengikuti pelatihan ini, harapannya indikator keberhasilan peserta mampu menjelaskan apa itu pengertian pengukuran kayu gergajian, dan peserta mampu menjelaskan apa saja ketentuan-ketentuan dari dimensi kayu gergajian. Dari pengukuran kayu gergajian ini ada payung hukum yang harus kita acu di dalam proses pengukurannya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2019 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan. Yang kedua adalah Standar Nasional Indonesia SNI nomor 7537.1 tahun 2010 tentang kayu gergajian bagian 1, yaitu istilah dan definisi. Ada lagi Standar Nasional Indonesia SNI nomor 7537.2 tahun 2010 kayu gergajian bagian 2 tentang pengukuran dan dimensi. Baik, dilanjutkan. Kita masuk pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian pengukuran kayu gergajian. Kayu gergajian itu kayu persegi 4 dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bundar atau kayu lainnya. Sementara penggergajian kayu sendiri adalah proses mengolah kayu yang berasal dari log atau kayu gelondongan menjadi kayu yang siap digunakan dalam bentuk kayu persegi 4 tadi. Kayu gergajian memiliki ukuran persegi 4 pada bidang tegak lurus arah seratnya yang dihasilkan oleh mesin gergaji. Ada ukuran tertentu, ada dimensi tertentu. Baik, ukurannya adalah tebal, panjang, dan lebar. Jadi kayu gergajian bisa juga dikatakan sebagai sortimen kayu gergajian. Apa itu sortimen kayu gergajian? Pengelompokan ukuran atau dimensi, kemudian spesifikasi, kemudian kualitas kayu gergajian yang dihasilkan oleh industri penggergajian kayu atau penggergajian kayu rakyat, yang pengelompokan tersebut didasarkan kepada acuan baku yang telah ditetapkan. Siapa yang menetapkan acuan baku tersebut? Yang menetapkan adalah pemerintah yang dituangkan di dalam Standar Nasional Indonesia. Nah, apa manfaat dari penggergajian kayu? Yang pertama, tersedianya sortimen kayu gergajian yang siap pakai. Yang kedua, tersedianya bahan baku kayu, baik yang setengah jadi
atau barang jadi untuk menjadi bahan baku industri berbasis kayu layang. Jadi tersedianya bahan baku kayu, baik setengah jadi, misalnya broti, untuk menjadi bahan baku industri berbasis kayu lainnya yang bisa dipergunakan untuk furniture dan lain sebagainya. Ya. Kemudian meningkatkan nilai tambah dan jual dari kayu, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Yang keempat adalah memaksimumkan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu. Yang kelima adalah menciptakan lapangan kerja dan menciptakan kesempatan perusahaan. Ini jelas, Bapak dan Ibu, apabila ada industri-industri penggergajian kayu rakyat maupun industri penggergajian skala besar, tentu akan menyerap tenaga kerja dan memberi kesempatan untuk berusaha. Sekarang kita masuk kepada pokok bahasan 2, itu ketentuan dimensi kayu gergajian. Ya. Dimensi kayu gergajian. Kegiatan pengukuran kayu gergajian itu untuk menentukan volume kayu persegi yang digergaji. Penentuan dilakukan dengan menghitung panjang, lebar, dan tinggi atau tebal dari papan atau balok dan akan mendapatkan volume yang sebenarnya dari hasil pengukuran tersebut. Lantas, bagaimana mengukur tebal dari sebuah atau sepotong kayu gergajian? Ternyata dari SNI diamanatkan bahwa tebal diukur pada bagian tebal yang tertipis, minimal 150 mm dari ujung. Kemudian yang kedua, dimensi kedua adalah lebar, diukur dari bagian lebar tersempit, minimal 150 mm dari ujung. Kemudian dimensi panjang. Panjang diukur pada jarak yang terpendek antara kedua bortos. Menghitung isi dari kayu gergajian ditetapkan dengan mengalikan tebal kali lebar kali panjang sesuai ukuran baku, bukan sesuai hasil pengukuran lapangan. Jadi ini tebal, diambil yang mana? Diambil ketika mengukur, kita mengambilnya 150 mm dari ujung untuk mengukur tebal. Oke, kalau untuk mengukur lebar juga kita mengambil 150 mm dari lebar yang kita ukur. Panjang seluruh batang kayu, seluruh kayu gergajian tersebut, panjang kayu gergajian tersebut hanya diambil yang terpendek. Apa saja peralatan yang diperlukan untuk pengukuran kayu gergajian, Bapak dan Ibu? Alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan menguji kayu gergajian itu adalah, yang pertama adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm. Yang kedua adalah meteran atau pita ukur dengan ketelitian 1 mm. Yang ketiga adalah mesin hitung atau kalkulator. Menetapkan isi harus dengan kecermatan, dan satuan yang dipakai adalah satuan internasional. Jadi menggunakan milimeter, menggunakan sentimeter, menggunakan meter. Kalau volume tentu tidak, tetapi kalau panjang mungkin menggunakan sampai dengan meter. Hasil dari pengukuran tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan hasil. Kalau tebal itu dinyatakan dalam satuan milimeter atau senti. Kalau lebar dinyatakan dalam satuan milimeter atau senti. Ya. Kalau panjang dinyatakan dalam satuan milimeter atau senti atau kelipatan 5 mm. Kalau isi dinyatakan dalam bentuk kubik, milimeter kubik, dan 4 angka desimal di belakang koma. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita hampir selesai di dalam materi kita ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa juga mendokumentasikan dimensi kayu gergajian, difoto, kemudian di-share di grup. Kita diskusikan dengan sesama peserta, dan hasilnya dirangkum dalam bentuk pointer-pointer atau catatan-catatan dari hasil diskusi. Baik Bapak dan Ibu, dari PowerPoint yang sederhana
dari penyampaian saya yang sederhana dan baru mengawali dari seluruh mata diklat, rangkaian mata diklat yang ada di materi diklat pengukuran kayu gergajian ini, harapan saya Bapak dan Ibu sedikit banyak mulai memahami apa saja ketentuan di dalam pengukuran kayu gergajian. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Jangan segan untuk menghubungi kami, bisa via telepon, bisa menggunakan WA ataupun email, dan kami siap untuk berdiskusi secara virtual dengan Bapak dan Ibu. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.